Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mau muka berseri, buanglah iri hati. Ayat yang mendasari perenungan kita dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sedangkan bahan perenungannya kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita awali dengan memujikan lagu pujian dari NKB 197, Besarlah Untungku. Marilah kita pujikan bersama. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua pasti tahu arti iri hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah merasa tidak senang, merasa tidak rela, atau tidak terima jika ada orang lain yang lebih baik, lebih berhasil, lebih senang, dan pokoknya lebih dari kita. Bahkan ada juga orang yang iri hati terhadap orang yang lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat darinya. Baik iri hati terhadap orang yang lebih baik dari kita ataupun iri hati terhadap orang yang lebih jahat dari kita, itu adalah sama-sama tidak benar dan tidak berguna. Jika rasa iri hati itu dibiarkan, apalagi dipelihara, bukan saja membuat muka tidak berseri, tetapi pasti akan berakibat buruk, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini agar muka kita bisa berseri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak bersekutu bersama
Kami hendak merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ajarkan kami terus-menerus Tuhan, agar kami tetap setia mengikut Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam kasih, penyertaan, dan bimbingan dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bu Legiman. Firman yang mendasari hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16 disebutkan dua kakak beradik, yaitu Kain dan Habil, lahir dari orang tua yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi ketika dewasa, mereka bebas memilih apa yang ingin mereka jalani dalam hidup sesuai dengan kehendak mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan keduanya. Kain menjadi petani itu pilihan yang baik. Habil menjadi gembala itu juga bagus. Bahkan keduanya boleh dikatakan sama-sama sukses. Buktinya,
Keduanya sama-sama mampu mempersembahkan syukur kepada Tuhan dari hasil ternak maupun dari hasil tani mereka. Persoalannya muncul ketika persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kain menjadi iri hati terhadap adiknya Habel. Ketika rasa hati itu menguasai hidup ini, maka pikiran pun menjadi tidak lagi murni, tidak lagi jernih, sehingga mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang merusak, menghancurkan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itulah yang terjadi dalam diri Kain, sehingga ia tega membunuh adiknya sendiri. Akibatnya sangat fatal, dia kehilangan adiknya, tetapi juga ia mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu setiap usaha dan upayanya tidak akan berhasil dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, buanglah rasa iri hati terhadap kelebihan, keberhasilan, dan kesuksesan orang lain, agar wajah kita terus berseri. Mari kita merenungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika masih ada rasa iri terhadap orang lain, sebaiknya segera minta pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk membuangnya sebelum terjadi hal-hal yang fatal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak menyimpan rasa iri terhadap orang lain. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita buang semua rasa iri yang membelenggu hidup kita, agar wajah kita bisa berseri-seri sekalipun mungkin kita tidak seberuntung orang lain. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.